Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, selamat datang di mata kuliah Statistik dan Pengendalian Mutu. Saya Trisno Afandi sebagai dosen yang akan membersamai adik-adik semua dalam mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib sehingga Anda semua harus lulus dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini mempelajari tentang berbagai metode statistika dasar yang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah di lapangan. Mata kuliah ini membahas konsep dasar statistik, fungsi ilmu statistik, teori peluang, dan inferensi statistik, termasuk penaksiran dan hipotesis, konsep dasar quality control, standar pengendalian mutu, dan melakukan analisa terhadap kasus pengendalian mutu proses. Ya, adapun topik bahasan yang akan dipelajari selama satu semester ini diantaranya pertama, pengantar statistik dan pengendalian mutu, ukuran gejala pusat dan ukuran letak, ukuran simpangan dan dispers, momen kemiringan dan kurtosis, teori peluang, distribusi peluang, penaksiran parameter, pengujian hipotesis dan evaluasinya, analisis, regresi dan korelasi, statistik statistik pengendalian mutu, pengontrolan kualitas secara statistik, dan yang terakhir, aplikasi SPSS dalam statistik. Oke, untuk pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai pengantar statistik serta pengendalian mutu. Nah, sebelumnya mari kita perkenalan terlebih dahulu. Ya, saya Trisno Afandi dan adik-adik semua bisa mengunjungi laman LinkedIn saya dengan nama akun Trisno Afandi serta WhatsApp maupun email jika nantinya ada keperluan yang terkait dengan mata kuliah ini. Oke, kita masuk ke pertemuan pertama yaitu pengantar statistik. Nah, di antara bahan kajian dan sub CPMK yang terkait ialah bahan kajiannya berupa pengantar statistik dan pengendalian mutu, prinsip dasar dan konsep statistik, dan pengendalian mutu. Dan untuk sub CPMK-nya, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dan konsep dasar statistik dan pengendalian mutu. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus mengenali apa itu statistik. Nah, statistik ialah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis, interpretasi, dan presentasi data. Statistik itu mempelajari tentang cara-cara pengumpulan data, penyajian data, dan langkah selanjutnya menganalisis data serta hasil analisis itu diinterpretasikan dalam bentuk gambar yang mana pengguna statistik itu biasanya bekerja dengan data numerik yang berupa hasil pengukuran ataupun dengan data kategorik yang merupakan hasil penggolongan menurut kriteria tertentu. Nah, terdapat metode statistika yang digunakan dalam proses mulai dari awal hingga akhir. Nah, metode statistika merupakan prosedur-prosedur yang digunakan dalam pengumpulan, penyajian, dan analisis dan penafsiran data. Metode tersebut dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu statistika deskriptif dan yang kedua statistika inferensial. Nah, untuk lebih lanjutnya, apa sih kegunaan statistik dalam ilmu teknik kimia? Ya, statistik itu berperan penting ya, berperan penting dalam membuat keputusan berdasarkan data dan bukti. Ya, dalam teknik kimia, statistik itu digunakan untuk mengontrol kualitas, mengoptimalkan proses, dan tentunya memastikan data yang eksperimental yang dihasilkan itu terbukti keandalannya. Nah, kemudian pemahaman statistik juga membantu mahasiswa khususnya teknik kimia untuk menganalisis dan menafsirkan data secara efektif yang mana kemampuan itu akan sangat berguna nantinya untuk karir di masa depan. Jadi dalam teknik kimia, statistik itu untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik mengenai fenomena kimia dan prosesnya.
Nah, lanjut ke statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini merupakan metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Nah, metode ini mendeskripsikan kondisi dari data yang sudah tersedia dan disajikan dalam bentuk bisa tabel ataupun diagram, grafik, serta bentuk lainnya. Ya, jadi dalam metode ini informasi yang diberikan hanya mengenai data tersebut dan tidak ada penarikan kesimpulan terkait data tersebut. Jadi, statistik deskriptif ini tidak membuat kesimpulan di luar data yang diberikan, melainkan hanya meringkas dan mendeskripsikan data tersebut. Statistik deskriptif ini melibatkan pengumpulan, penyusunan, dan penyajian data untuk memudahkan pemahaman. Nah, ini adalah memberikan gambaran tentang apa yang telah terjadi dalam kumpulan data. Nah, bagaimana untuk materi ini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, silakan kalau adik-adik semua ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar ya, sehingga nanti bisa dibalas komentarnya. Nah, oke, sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensinya, dan jika ada yang ingin yang ditanyakan, silakan hubungi di email, WhatsApp maupun LinkedIn berikut. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.